Pertanyaannya, dari sekian banyaknya bahasa daerah yang ada di Indonesia, mengapa bahasa Indonesia yang lahir daripada bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa persatuan? Mengapa bukan bahasa Jawa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lebas Studio. Bagi Anda yang first time di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Bagi Anda yang belum subscribe ini channel, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam serumpun kepada Anda yang akan menonton video dalam channel ini. Baru-baru ini kita digemparkan dengan cadangan daripada Perdana Menteri Malaysia untuk mengusulkan bahwa bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kedua di ASEAN. Namun, cadangan itu telah menjadi buah mulut pada ketika ini, guys. Menjadi perbicaraan, menjadi perdebatan pada ketika ini. Sebelum kita kepada video action pada kali ini, sekarang ini merupakan bulan puasa, guys. Tidak boleh marah-marah. Bagi yang beragama Islam, selamat berpuasa, selamat bertarawih, puasa atau jangan tak puasa. Dan kita berbalik kepada video action pada kali ini. Lebas Studio tertarik dengan satu video yang berjudul bagaimana Indonesia memilih bahasa resminya yang dikenal sebagai bahasa Indonesia, guys. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel ML Studio. ML Studio ini daripada Malaysia, guys. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel ML Studio dengan memberikan like, share, komen, dan juga subscribe, guys. Tanpa basa-basi, guys, ayo kita sama-sama simak video ini. Kiraan 3, 2, 1, go. Merupakan negara berbilang bangsa, berbilang kaum, dan berbilang bahasa. Kalau kita berbicara bahasa daerah yang ada di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mencatat ada sekitar 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia, dan perlu dicatat bahwa angka ini didapat dari 2.560 daerah pengamatan. Artinya, faktanya bahasa daerah yang ada di Indonesia jauh lebih banyak daripada itu, mengingat di Indonesia ada sekitar 18.000 pulau. Pertanyaannya, dari sekian banyaknya bahasa daerah yang ada di Indonesia, mengapa bahasa Indonesia yang lahir daripada bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa persatuan? Mengapa bukan bahasa Jawa? Mengapa? Kita flashback sedikit ke sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Kenapa Pada tanggal 28 Sunda? Oktober 1928 atau 17 tahun sebelum Indonesia merdeka, diadakan Kongres Pemuda II. Kongres ini dihadiri oleh puluhan perwakilan golongan masyarakat dari seluruh penjuru Nusantara dengan berbagai macam latar belakang, budaya, suku, ras, golongan, dan sebagainya. Kongres ini menghasilkan sebuah gagasan penting yang menjadi pondasi persatuan Indonesia. Gagasan ini kami sebut sebagai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda terdiri dari 3 poin, di mana poin pertama berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Poin yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Poin yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda inilah yang menjadi pondasi penting persatuan Indonesia yang begitu beragam ini, yang begitu kompleks ini. Nah, di poin yang ketiga disebutkan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Kembali ke pertanyaan di awal. Dari sekian banyaknya bahasa daerah yang ada di Indonesia, mengapa bahasa Indonesia yang lahir daripada bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa persatuan? Mengapa bukan bahasa Jawa? Padahal bahasa Jawa pada saat itu dituturkan hampir sebagian besar penduduk Indonesia. Disinilah betapa visionernya para konseptor Sumpah Pemuda pada waktu itu ketika merumuskan pondasi penting persatuan Indonesia. Mereka bisa melihat masa depan Indonesia bahwa untuk bisa menyatukan negara Indonesia yang begitu kompleks ini, yang begitu beragam ini dari segi suku, budaya, ras, golongan, bahasa, dan sebagainya, itu tidak sesederhana memilih satu suku mayoritas sebagai identitas negara, termasuk bahasa, karena ini tidak sejalan dengan semangat persatuan. Untuk itu bahasa Jawa tidak dipilih sebagai bahasa persatuan, dan yang dipilih adalah bahasa Indonesia yang merupakan bahasa yang lahir daripada bahasa Melayu. Dan seperti yang kita ketahui, pada waktu itu selama ratusan terakhir bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca, nggak cuma di Nusantara tapi di seluruh Asia Tenggara, di mana bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan. Dan 17 tahun kemudian sejak Kongres Pemuda II atau pada tahun 1945 ketika Indonesia merdeka, bahasa Indonesia semakin lagi dikukuhkan sebagai bahasa persatuan, di mana dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dan terbukti bahasa Indonesia
merupakan bahasa yang sangat sukses untuk bisa menyatukan masyarakat Indonesia yang begitu beragam ini, yang begitu kompleks ini. Dan saya sebagai warga Indonesia yang hidup di zaman sekarang merasa sangat bersyukur bahwa our founding fathers memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Karena sekarang it doesn't matter whether you are from Java, whether you are from Kalimantan, whether you're from Sumatera, Papua, Sulawesi, when we meet in person, we can push aside for a while our ethnicity backgrounds because we are Indonesians, we speak the same national language which is Bahasa Indonesia, and we have a strong identity as Indonesian. Bhinneka Tunggal Ika, unity and diversity. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu juga. Dan gak cuman itu, saya sekarang bisa berbicara di sini di ML Studios dengan bahasa Indonesia, and you guys in Malaysia can still understand me. I think that's amazing, isn't it? Sekian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah video daripada channel ML Studio guys. Wow, pada kali ini ML Studio menerbitkan ataupun telah pun memaparkan satu video yang pada saya sangat mempunyai informasi yang sangat terbaru dan mempunyai fakta-fakta yang sangat menarik guys. Dalam video ini mengatakan bahwa di Indonesia ada 718 bahasa daerah dan ada 2.500 daerah dan 18.000 pulau. Bukanlah satu perkara yang mudah untuk mengurus ke semua ini guys. Hanya kebijaksanaan pemimpin untuk menyatukan ke semua ini. Apabila ini disatukan melalui Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini dapat menggariskan 3 perkara. Dan 3 perkara inilah yang menyatukan semua kaum yang ada di Indonesia. Dan selepas 17 tahun, maka resmilah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara Indonesia pada tahun 1945 guys. Ini adalah sinopsis kepada bagaimana bahasa Indonesia itu dapat dimartabatkan sebagai bahasa resmi Indonesia guys. Perjalanan yang memang sukar, walau bagaimanapun apabila perkara itu telah pun diputuskan, maka sehingga ke hari ini rakyat Indonesia kesemuanya sekali, tidak mengira bangsa, tidak mengira agama, tidak mengira daerah, tidak mengira keturunan, semua mereka perlu mematuhi bahwa semua ketua suku telah pun menyetujui melalui Sumpah Pemuda. Apa yang menarik di Indonesia ini, termaterinya ataupun diangkatnya bahasa Indonesia itu sebagai bahasa resmi negara karena Sumpah Pemuda guys. Dan ini adalah kunci kepada bagaimana bahasa resmi Indonesia itu diangkat sebagai bahasa resmi Republik Indonesia. Dan ini merupakan satu perjalanan ke arah yang lebih baik bagi menyatukan ke semua kaum yang ada di Indonesia guys. Ini merupakan satu ideologi seorang pemimpin yang mempunyai pandangan yang cukup jauh. Bayangkan kalau pada ketika ini Indonesia menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa resminya ataupun bahasa Sunda sebagai bahasa resminya. Tidak mungkin dia dapat boleh pergi lebih jauh karena bahasa Jawa dan bahasa Sunda kan di sini saya memperlekehkan bahasa itu, tapi dia tidak mempunyai commercial value untuk terus pergi lebih jauh lagi. Tapi apabila pemimpin yang berpandangan jauh menyatukan semua bangsa yang ada di Indonesia dalam satu pertuturan yaitu bahasa Indonesia, maka Indonesia kini telah pun dipertuturkan di 47 buah negara guys. Dan ini adalah satu keajaiban bagaimana pemimpin boleh membentuk dan juga merealisasikan matlamat semua warga yang ada di Indonesia ini semua mesti fasih berbahasa Indonesia guys. Ini satu perkara pada saya yang sangat tarik hormat guys. Ini menunjukkan bahwa legasi bahasa Indonesia semakin lama semakin kuat guys. Apabila semakin kuat, maka jati diri rakyat pun sangat bertambah bagus. Itu sedikit sebanyak pandangan dari Labas Studio. Mungkin Anda mempunyai pandangan sendiri pada video ini, Anda boleh komen di bawah guys. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.